Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, hari ini seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, kabar baik selalu Mas Arif. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni Ibumu Surgamu. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Ustadz dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Ibumu Surgamu, kalimat ini sering kita dengar dari kecil, namun bagaimana implementasinya dan apa makna di balik kalimat ini yang mungkin belum ataupun kita kurang memahami makna dari kalimat ini. Dan itu nanti yang akan dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan sehat afiat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di pagi yang berbahagia ini adalah Ibumu Surgamu. Ini bersumber dari hadis yang sangat masyhur, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya setiap anak itu akan bisa memperoleh surga dari ibunya. Tinggal bagaimana sikap ia terhadap ibunya. Ini kita awali dengan dua kisah. Yang satu dari sahabat Nabi dan yang satu dari kelompok tabi'in. Tabi'in itu artinya orang-orang yang generasi sesudah sahabat. Sahabat itu orang yang pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Dan kemudian generasi sesudahnya itu namanya tabi'in. Ada dari golongan tabi'in, ceritanya sangat masyhur, namanya Uwais Al-Qarni. Beliau ini bukan orang Madinah, bukan orang Makkah. Konon dalam riwayat beliau ini orang Yaman. Beliau ini termasuk orang yang dari sisi ekonomi kurang menguntungkan ini. Nah, setiap hari itu Uwais Al-Qarni itu manggul anakan kambing itu, dibawa naik ke atas bukit, turun lagi, ke atas bukit, turun lagi. Orang-orang pertama ngelihatnya ini orang agak aneh, nggak kayak orang-orang yang lainnya. Kemudian ditanya, "Hai Uwais, kok kamu melakukan itu apa? Maksudmu apa?" Dia jawab begini, "Saya latihan, biar fisik saya kuat karena saya berencana untuk menggendong ibu saya mulai dari tanah sini sampai nanti Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji sampai balik lagi ke sini." Itu cita-citanya Uwais Al-Qarni. Dan benar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jauh sebelumnya Rasulullah itu sudah pernah berpesan kepada dua orang sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dengan mengatakan begini, "Wahai dua sahabatku Abu Bakar dan Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan seorang pemuda yang di pundaknya ada tanda orang sering manggul dan kulitnya agak gelap, mintalah didoakan." Padahal dua orang ini sahabat utama Rasulullah loh, disuruh untuk minta didoakan oleh pemuda yang tidak populer itu tadi, yang ternyata Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian ketika itu dua orang sahabat ini saling bertanya, siapa sih pemuda ini kok sampai diistimewakan oleh Rasulullah? Wong Rasulullah belum pernah ketemu dengan orang ini. Ternyata setelah Rasulullah wafat, kemudian benar
ada seorang pemuda dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah itu, betapa kagumnya sahabat utama Rasulullah Abu Bakar dan Umar ketika melihat ada seorang anak yang begitu mengistimewakan ibunya. Digendong langsung. Kalau kita kan gendongnya ditaikin mobil ya. Digendong langsung dari tanah kelahirannya di Yaman sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan rangkaiannya sampai pulang lagi. Ini kan luar biasa. Dan dalam satu riwayat lain dikatakan begini. Ini kalau untuk kita tiru kayaknya berat ini. Ketika pemuda-pemuda di kampung itu berencana untuk sowan menghadap Rasulullah, semuanya bersemangat, termasuk Uwais Al-Qarni ini juga semangatnya luar biasa. Pengen sekali ikut sowan, bertemu langsung dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih ada. Lah kemudian ketika dia pulang, lihat ibunya sendirian. Terus dia bilang nih, dalam hatinya, ya Allah, kalau saya nekat ikut dengan rombongan sowan ke Rasulullah, bagaimana dengan ibu saya? Yang merawat siapa? Yang mencukupi kebutuhan hari-hariannya siapa? Akhirnya ia mengurungkan demi ibunya. Ia rela untuk tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah demi ibunya. Ini yang berat luar biasa. Nah, kita ini kan meninggalkan ibu kita. Mungkin ibu kita itu, saya yakin dalam hati mungkin ada rasa berat, tapi demi anak, untuk bisa berkarir dengan lebih baik, untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik, seorang ibu akhirnya merelakan berpisah dengan anaknya. Itu ibu luar biasa. Lah kisah yang kedua ini berbanding terbalik. Makanya ibu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu justru. Ada sahabat ini malah murid langsung Rasulullah, namanya Alqamah. Ini cerita juga cukup populer ya. Alqamah itu seorang yang ibadahnya tekun luar biasa, ibadahnya, prestasi ibadahnya bagus. Tapi satu hari ketika Alqamah ini sudah menikah, ia mulai agak mengesampingkan ibunya. Ketika mungkin bahasa kita ya sedang dibutuhkan oleh ibunya, Alqamah ini menghindar. Ya bukan menghindar ya, mungkin karena ada keperluan, wallahu alam, pokoknya intinya sampai ibunya itu sakit hati. Nah, ketika itu kemudian terlontar kata-kata yang mohon maaf yang mungkin tidak pantas ya dari seorang ibu. Tapi kadang ketika ibu terlanjur sakit hati, ya luar biasa. Doanya itu ya manjur luar biasa. Sampai akhir cerita, ketika Alqamah ini mengalami sakit dan sakaratul maut sampai sekian waktu. Bahkan dalam satu riwayat sampai sekian hari. Nah, karena melihat murid Rasulullah sendiri, sahabat Rasulullah sendiri yang kondisinya seperti itu, Rasulullah kan gak tega. Kemudian ya Allah, ini orang kenapa? Akhirnya dia bertanya, Alqamah, kamu masih punya ibu? Punya ya Rasul, tinggal di mana? Sono jauh di pinggiran kota. Akhirnya Rasulullah mengutus salah seorang sahabat, konon itu sahabat Bilal yang diutus untuk menemui ibunya. Nah kemudian ketika disampaikan ke ibunya bahwa Alqamah sudah sakit, udah sakaratul maut, ibunya tetap kekeh, nggak mau memaafkan si Alqamah itu. Kemudian Rasulullah mencari cara. Kalau bahasa kita shock terapi ya. Padahal ya nggak beneran, hanya untuk memberikan apa ya namanya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Ketika ibunya ini lihat, loh ngapain ngumpulin kayu bakar? Jawab Rasulullah, saya mau bakar anakmu. Daripada nanti dibakar di neraka, lebih baik saya bakar sekarang. Kalau kamu ibu tadi itu nggak mau memaafkan. Kemudian kata ibu, ya udah deh kalau gitu saya maafkan. Setelah dimaafkan itulah baru Alqamah bisa, rohnya, nyawanya bisa lepas dengan nyaman. Artinya hampir saja seorang Alqamah, sahabat Rasulullah, terpleset jatuh ke nerakanya Allah, ke murkanya Allah, ketika dia pernah mengesampingkan ibunya. Makanya dalam Islam, kalau seorang perempuan, seorang wanita, ketika dia menikah, maka ia akan menjadi milik suaminya. Artinya ketaatan itu berpindah ke suaminya. Tapi kita Mas Arif, laki-laki begini, walaupun sudah menikah, kita tetap milik ibu kita. Kalau kisah di Indonesia yang terkenal ya siapa? Malin Kundang ya. Itu kan dia dulunya begitu patuh kepada ibunya, tapi setelah menikah ibunya dikesampingkan. Wallahu alam Malin Kundang itu beneran ada apa enggak ya kita enggak tahu. Kalau di Jawa Barat ada kisah Tangkuban Perahu ya. Itu kan kisah-kisah seorang anak yang justru memulai neraka bersebab dari
ibunya. Tapi Uwais Al-Qarni, kisahnya seorang tabi'in itu adalah seorang anak yang memperoleh surga dari ibunya. Nah, itulah yang tadi dimaksud al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Telapak kaki itu kan simbol sesuatu yang paling hina di antara tubuh kita kan. Tetapi walaupun begitu, sehina-hinanya ibu kita, dialah surga kita. Jangan sampai ketika kita sudah berada di level tertentu, kemudian melupakan ibu, mengesampingkan ibu. Apalagi suatu saat nanti misalnya Mas Arif sudah berkeluarga, terus kemudian punya kehidupan sendiri, kemudian ibunya di nomor sekian, kan khawatirnya kayak terjadi kasus Alqomah itu tadi. Padahal Alqomah ini ibadahnya bagus. Nah, apalagi kita yang ibadahnya seperti ya apa adanya begini. Seorang Alqomah saja yang ibadahnya bagus, terus didampingi oleh Rasulullah, dan juga Alqomah ini mendampingi Rasulullah. Tapi kenyataannya gara-gara dia membuat sakit hati sang ibu, itu pun sampai diazab oleh Allah sakaratul maut yang susah itu tadi. Dan di kisah Israiliyat juga sama. Ada kisah orang yang mengesampingkan panggilan ibu namanya Juraij. Sampai akhirnya si Juraij itu didoakan oleh ibunya mengalami fitnah yang luar biasa. Makanya ibu bisa menjadi surga, tapi ibu juga bisa menjadi neraka. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap ibu kita. Maka ada hadis yang terkenal, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung ke keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah juga bisa berawal dari kemurkaan orang tua. Semoga kita ini termasuk anak-anak yang memperoleh surga dari ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan seperti apa yang kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh Pak Ustadz tadi, kita bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh keridoan surga dari ibu kita, bukan sebaliknya justru neraka dari ibu kita. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan ibumu surgamu. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana kisah-kisah terdahulu, bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah terdahulu, dari sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Pak Ustadz, kalau dari kisah-kisah yang sudah Pak Ustadz tadi jelaskan, itu kan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibu. Tapi dalam kehidupan modern ini kan mungkin banyak anak-anak yang sejak lahir tidak diurusi oleh ibunya. Bahkan ada ibu yang tega membuang bayinya sendiri. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti itu Pak Ustadz, yang seorang anak yang dari lahir tidak diurus atau tidak tidak dirawat oleh ibunya sendiri, justru dirawat oleh orang lain. Surganya ini kepada ibu kandungnya atau kepada ibu yang merawatnya itu Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah dan juga Mas Arif, memang problem kadang terjadi. Ada seorang anak yang kayaknya kelahirannya itu tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Sehingga sering kita dengar di media ada bayi yang baru lahir dibuang. Ada yang tiba-tiba ditinggal di panti asuhan dan lain sebagainya. Lah pertanyaannya, ketika nanti anak itu dewasa, apakah tetap wajib bakti kepada ibu kandung yang seakan-akan dalam tanda kutip nggak menghendaki kelahirannya itu tadi? Tetap kewajiban untuk berbakti kepada orang tua yang walaupun tadi dalam tanda kutip dia kelahirannya kayak tidak dikehendaki, tidak diurus, tidak dididik dan lain sebagainya. Tetap dia berkewajiban
berbakti ke orang tua. Memang berat. Ketika seseorang diuji dengan seperti ini memang begitu berat, luar biasa. Tapi biar bagaimanapun darah daging yang ada dalam dirinya itu bersumber dari ibunya. Walaupun dia sempat tidak disusui oleh ibunya. Tetapi 9 bulan dalam kandungan ibu itu bukan perkara mudah. Berat paling enggak 3 kilo, 4 kilo, bahkan mungkin bisa lebih, enggak pernah ditaruh kemana, wahnan ala wahnin kalau bahasa Qur'annya, repot di atas repot. Kemudian setelah itu melahirkan taruhannya juga nyawa. Maka kandungan yang terasa berat, mengandung dengan berat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh seorang anak dengan apapun. Tapi memang tadi, terasa berat, ujian berat luar biasa ketika seorang anak yang seakan-akan dalam tanda kutip kelahirannya tidak dikehendaki. Tapi baktinya, kalau Mas Arief tadi bertanya, apakah tetap wajib bakti? Tetap. Lah kepada ibu angkat, tetap. Tapi kalau dalam Islam, kalau seandainya itu anak perempuan, nanti ketika menikah tetap yang menjadi wali adalah bapak kandungnya. Walaupun bapak kandung itu tidak ngurus lah ibaratnya ya. Dan walaupun dia dari bayi umpama dari begitu lahir langsung diadopsi, bapak angkat itu tidak bisa untuk menjadi wali. Kalau itu anak perempuan, maka tetap ketika dia menikah nanti ya walinya tetap bapak kandungnya. Nah kalau nggak ada ya sudah. Nah lalu surganya di mana? Apakah di ibu kandung, apa ibu angkat? Ya malah dua-duanya. Ya di ibu kandung, ya ibu angkat. Ibu kandung karena memang dari rahimnya ibu itu dia terlahir ke muka bumi ini. Ibu angkat karena memang dia yang mengasuh dari mulai lahir sampai ke usia tertentu itu tadi. Jadi mungkin malah pintu surganya lebih banyak. Kalau kayak kita ini mungkin hanya ibu kandung kita. Atau mungkin ibu guru ya. Tapi kalau yang kasus itu tadi surganya lebih banyak. Tetapi tadi terasa berat luar biasa. Bahkan kadang ada anak yang sampai menyimpan dendam kepada orang tuanya gara-gara di masa lalu yang kehidupan yang tidak baik-baik saja itu tadi. Dan ini seharusnya jadi pelajaran buat kita. Seandainya kita sebagai orang tua jangan menyia-nyiakan amanah. Kita orang tua menyia-nyiakan amanah yang berupa anak itu termasuk dosa besar. Itu adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Betapa banyak di luar sana orang yang pengen punya dititipi amanah itu, giliran yang dikasih amanah malah disia-siakan. Terus umpama kita sebagai peran sebagai anak saat itu ya tetap kewajiban berbakti pada orang tua itu tidak luntur dengan sebab dia saat kecilnya tidak diurus oleh orang tuanya. Justru malah surganya jadi dua itu tadi pintunya. Wallahu a'lam. Misal Mas Arief. Jadi tetap berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kandungnya dan juga orang tua angkatnya. Ya. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz pernah sempat menjelaskan bahwasanya ketika seorang anak laki-laki sudah menikah itu tetap milik ibunya. Nah mungkin ini juga sering terjadi konflik antara mertua dengan menantu. Nah sementara si anak laki-lakinya itu kan jadi bingung nih Pak Ustadz. Apakah memihak kepada ibunya atau kepada istrinya. Jadi ini menjadi dilema juga. Itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Begini memang Mas Arief, ketika seorang anak laki-laki sudah punya kehidupan sendiri dengan menikah, punya keluarga sendiri, ibarat kendaraan dia sudah nyetir kendaraan sendiri. Tetapi secara hukum, dalam hukum Islam, dia tetap wajib menomorsatukan ibunya. Tapi ya sepinter-pinternya kita lah, jangan sampai kita lebih memberatkan ke istri. Tapi ya jangan sampai karena kita patuh ke ibu kemudian istri dikesampingkan ya tidak. Karena istrinya juga amanah, istrinya juga kewajiban tanggung jawab dunia akhirat kita. Lah maka dalam Islam itu seorang istri dituntut untuk ngerti hukum bahwa dalam Islam itu suaminya itu adalah tetap milik ibunya. Bukan milik dia 100%. Maka seandainya ada seorang suami memberikan sesuatu kepada ibu, kalau bahasa kita jatah bulanan lah ya, seorang istri nggak ada hak untuk melarang sama sekali. Kecuali memang seandainya suaminya itu sudah tidak berbuat adil. Dia sudah zalim kepada si istri, umpama si istri ini dalam rumah tangga kebutuhannya untuk sehari-hari, listrik, air, pendidikan anak, kesehatan dan lain-lain. Tapi dikesampingkan oleh suami, sementara suami lebih
dominan ke ibu, ya istri bisa berbicara dengan baik-baik. Tapi memang sering timbul konflik seperti itu memang sering. Apalagi makanya ketika seseorang sudah menikah itu memang sebaiknya tidak kumpul. Sebaiknya ya. Misah, walaupun entah dengan kontrak dengan apa itu lebih aman. Makanya kalau ada orang bicara kadang kalau dekat itu bau tak sedap, tapi kalau jauh bau wangi, itu lebih memang benar itu. Tetapi ya tadi ketika kita menghindari konflik antara istri kita dengan ibu kita, ya lebih baik tadi tinggal misah, tapi tetap kita tidak mengesampingkan ibu, karena ibu ini adalah yang nomor satu. Bahkan ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, siapa orang yang paling harus aku hormati? Rasulullah menjawab, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Baru bapak, baru yang lain-lain. Artinya ada 3 hal besar yang dilakukan oleh ibu yang tidak mungkin terbayarkan oleh kita. Mengandung, melahirkan, menyusui. 3 ini adalah perjuangan besar dari seorang ibu yang seberapapun harta yang kita punya untuk menebus 3 ini nggak mungkin. Tetapi nanti ketika kita sudah menikah memang harus ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, tapi tidak melupakan kewajiban kita kepada orang tua. Satu sisi ini adalah tanggung jawab, satu sisi adalah kewajiban. Ya kita seadil mungkin, sebisa mungkin, ya syukur-syukur kalau sang ibu ngerti keadaan kita, sang istri ngerti keadaan kita, wah itu nikmat luar biasa. Yang repot kan kalau dua-duanya nuntut. Dan ini memang banyak problem terjadi. Ya kita mohon pada Allah ya agar orang-orang yang di sekitar kita ini membuat muttaqina imama itu tadi, Mas Arif. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, ini terkait dengan ada istilah bahwasanya doa ibu itu kan menjadi salah satu doa yang paling mustajab. Mustajab. Tapi kalau misalkan si anaknya ini tidak berbakti, kemudian agamanya juga kurang baik, apakah doa ibu terhadap anaknya ini terkait dengan kesuksesan anaknya dan lain sebagainya itu masih mustajab atau seperti apa Pak Ustadz? Tetap doa seorang ibu itu tidak terhalang oleh kedurgaan anak. Bahkan ibu-ibu yang hebat itu luar biasa ketika anaknya berbuat dolim kepada ibunya, tapi sang ibu tetap mendoakan anak. Wah itu doa yang luar biasa, itu yang luar biasa. Dan itulah sayangnya seorang ibu. Contoh kasus seperti Alqomah itu tadi kan. Alqomah itu ya dibilang durhaka sih tidak, hanya pernah membuat ibunya sakit hati. Itu pun ucapan ibunya yang mungkin hanya kayak spontan, itu pun menyebabkan Alqomah saat akhir hayatnya mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Jadi mustajabnya doa seorang ibu itu tidak terhalang oleh kedurhakaan sang anak. Justru bahkan di saat anaknya mengalami problem kedurhakaan itu, peran ibu untuk mendoakan sehingga anak itu menjadi anak yang taat dan patuh sungguh sangat-sangat dibutuhkan saat itu. Jadi ya kita ini sebagai anak ya berusaha semaksimal mungkin untuk meraih ridho dari ibu kita. Karena doa seorang ibu kepada anaknya itu bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini satu lagi Pak Ustadz, kalau tadi yang durhaka ini kan anaknya. Nah kalau misalkan sekarang yang ininya adalah si ibunya ataupun orang tuanya yang mungkin agamanya yang kurang baik dan lain sebagainya, apakah memang si anak ini masih wajib berbakti Pak Ustadz? Atau wajib. Seperti apa Pak Ustadz? Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu beliau pejuang tauhid tapi bapaknya produsen berhala. Tapi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk jualan berhala, itu tetap jalan. Nabi Ibrahim tetap jalan. Artinya kepatuhan seorang anak itu tidak gugur ketika punya keyakinan berbeda. Ini bukan hanya menjalani agama yang ini ya, agama sama ya. Ini yang punya agama berbeda aja. Tetap ada kewajiban seorang anak untuk patuh pada orang tuanya. Walaupun agamanya berbeda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua orang tuanya khususnya ibunya masih ada, mudah-mudahan ini juga menjadi kesempatan untuk kita untuk lebih berbakti lagi kepada kedua
orang tua khususnya adalah ibu kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.